roh Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Betul. Mau dia apakah seorang buronan, pendeta, maupun orang biasa, maupun teknik tangan, bisa digunakan. Tapi pada saat bersamaan roh Tuhan itu nggak bisa menghilangkan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Roh Tuhan nggak bisa mengubah pola pandang kehidupan kita. Roh Tuhan nggak bisa membuat kita berbuat lebih lembut lagi. Nggak bisa. Roh Tuhan nggak bisa mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang telah menjadi pola pikir dan struktur kehidupan kita. Fakta bahwa orang itu nggak pernah marah atau dia selalu lembut itu nggak jadi jaminan bahwa dia itu bukan orang yang insecure. Justru insecurity kita itu seringkali bersembunyi di balik semua kesuksesan, di balik semua prestasi. Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat dan semangat dalam perlindungan Tuhan. Kali ini kita akan menjemput narasumber baru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Hai teman-teman Facebook, kembali lagi bersama dengan kami dan sudah datang Pendeta Yohanes Sinaga bersama kita. Halo Pendeta, Shalom. Halo Gel, Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Pendeta? Ya puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Senang sih bisa pertama kali ini muncul di Facebook. Betul sekali, mungkin supaya lebih ramah kali ya. Pendeta kira-kira ada nama panggilan? Mungkin bisa dipanggil Pastor John aja Gel. Oke, Pastor John. Soalnya Yohanes agak panjang sih memang, iya, dan bener. kayak formal banget emang. Oke, berarti Pastor John ya? Iya. Oke, baik. Kita akan bersama-sama membahas satu tokoh Alkitab nih teman-teman. Mungkin sebelum kita bahas tokoh ini, kita bisa kasih clue sedikit Pendeta. Clue-nya adalah pertama, dia tokoh yang lahir dengan latar belakang agak-agak gimana ya, agak-agak miring lah. Oke, baik. Mungkin banyak ya, tapi kita kasih clue lain lagi. Mungkin dari aku bisa kasih dia diusir ya Pendeta. Anaknya diusir ya, betul ya? Tapi kenapa diusir ya? Pertama, karena dia bapaknya orang terhormat. Bisa nggak tebak ibunya apa? Belum, karena kita belum itu. Mungkin Pendeta bisa kasih tahu? Ya, ibunya adalah orang Sundal. Wow. Jadi kebayang nggak sih kalau lo lahir dalam kondisi seperti itu? Ya bapak lo terhormat, tapi ibunya orang Sundal. Nah, jadi kayak ngenes banget gak sih hidupnya? Nah, mungkin kalau bapak lo orang biasa itu masih kayak biasa ya, nggak terlalu banyak expose. Tapi begitu lo itu lahir dari keluarga yang kayak nggak seimbang gitu, itu pasti membuat keresahan di dalam diri lo sebagai pribadi. Benar. Ya kan, pasti lebih insecure kan? Betul, jadi kayak lebih bimbang. Gimana sih identity aku gitu. Iya, betul. Dan memang kayaknya kita bakal bicara mengenai identitas hari ini. Wow, menarik sekali. Nah, bagi teman-teman yang penasaran akan apa yang akan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama-sama dengan kami. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita udah kasih clue tentang tokoh yang akan kita bahas untuk hari ini. Kira-kira Pendeta bisa kasih reveal siapa tokoh yang akan tapi kita sebelumnya bahas? satu lagi ya, satu clue lagi. Baik, boleh Pendeta. Dia adalah seorang hakim. Oke. Yang kedua adalah dia mengorbankan anaknya demi kemenangan pribadi. Kayaknya udah bisa relate belum? Udah sih, kayaknya udah bisa kita tebak sama-sama. Mungkin Pendeta bisa kasih tahu namanya. Ya, namanya adalah Yefta. Atau Jefta. Oke. Jadi memang tokoh Jefta ini adalah tokoh yang sangat menarik. Dari semua hakim-hakim yang ada di kitab hakim-hakim itu, dia merupakan tokoh yang paling distinct atau berbeda. Ya, kenapa? Karena dia nggak seperti Othniel yang datang dari latar belakang seorang suku Yehuda yang merupakan seorang pahlawan terkenal. Dia bukan seperti itu. Dan dia juga bukan Simpson yang datang dari keluarga baik-baik. Dan dia juga bukan seperti Gideon yang datang dari keluarga terhormat. Dia merupakan perpaduan antara dosa dan status.
Iya. Ya kayak tadi dibilang kan bahwa ibunya adalah seorang perempuan Sundal, bapaknya itu adalah seorang pemimpin. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan selalu dihina dan direndahkan. Nah, kalau ketanya nih ke Gail, menurut kamu ketika kita mendengar nama Yefta, kenapa sih kita jarang membicarakan Yefta? Pernah nggak dengar khotbah tentang Yefta secara pribadi? Kayaknya belum pernah deh. Pernah nggak ada orang kayak bawa bahan PA berbicara mengenai Yefta? Belum juga. Belum pernah ya. Iya. Oke. Terus kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kamu? Mungkin karena jarang dibahas, jadi kayak pas dibilang Yefta, hah, siapa itu gitu. Dan yang aku tahu paling dari hakim-hakim aja, aku bisa langsung kepikir, oh hakim-hakim gitu doang. Hanya itu doang. Oke, antara hakim-hakim atau orang yang mengorbankan anaknya kan biasanya kan? Iya betul, itu juga Iya. sih ya. Dan inilah dilema terbesar yang ya kita jarang ungkapkan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai Yefta, kita juga teringat tentang siapa diri kita. Kenapa Pak Pendeta bilang begitu? Menurut kamu kira-kira kamu bisa nggak berbuat hal yang sama seperti Yefta lakukan? Untuk mengorbankan seseorang? Enggak sih. Enggak ya? Ya mungkin dari itu udah kayak barbar banget gak sih? Bener-bener. Nah, untuk itu pertanyaan utama kita pada hari ini, kenapa sih Yefta korbankan anaknya sendiri? Oke, apa sih motivasinya dia? Oke, dan di atas segalanya itu adalah gimana sih supaya tokoh Yefta ini menjadi sosok yang kita bisa ambil intisari untuk kehidupan kita masing-masing. Oke. Nah, untuk mengetahui siapa Yefta, kita harus melihat masa kecilnya. Kenapa? Ya karena psikologi berkata bahwa untuk mengerti seseorang, siapa kita, apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil itu nggak bisa lepas dari masa kecil kita. Betul. Oke. Dan gimana sih masa kecil Yefta itu membentuk siapa dia? Nah, kalau menurut Gail gimana? Kayaknya dari yang tadi pendeta bilang, dari orang tuanya, dari keluarga yang berbeda status ya. Dan kalau kita baca lagi, dia ternyata diusir. Oke, kenapa dia diusir? Oke, kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1. Oke. Mungkin aku bisa bantu baca ya pendeta. Dari judul Yefta dan Gilead ayat 1, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, perhatikan di sini, adapun Yefta orang Gilead itu, pertama dibilang apa? Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian ada kata perubahan, yaitu kata tetapi. Iya. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Dan fakta bahwa ayahnya adalah seorang pemimpin itu justru membuat semuanya menjadi lebih complicated. Kenapa? Betul. Karena ya bayangin kehadiran lo itu membawa aib bagi keluarga. Itu makanya dia diusir. Dan kalau seandainya dia masih tinggal di situ, justru mereka ini harus membagi harta warisan kepada Yefta. Jadi bukan saja Yefta itu adalah seorang anak haram. Oke. Tetapi dia juga dianggap sebagai seseorang, setiap kali mereka lihat Yefta, dia itu pasti dipandang sebagai seorang yang mereka ingat atas kesalahan bapaknya. Oke, mereka ingat. Jadi kalau untuk mencari referensi modernnya ya, kalau Gail pernah nonton TV series Game of Thrones pernah? Belum. Ya, jadi Game of Thrones itu berbicara mengenai kerajaan-kerajaan dan ada satu dinasti, satu keluarga lah, di mana ayahnya itu bawa satu anak yang dia bilang sebagai anak haramnya. Dan ya bayangin aja kalau ada anak haram yang hidup bersama lo di keluarga, itu gimana perasaan lo? Itu kayak bawa aib banget kan, bawa malu, dan dia dibenci dan dikucilkan. Inilah perasaan Yefta. Jadi dari kecil itu dia merupakan seorang pribadi yang insecure, ya kan, pribadi yang dia bingung siapa dia. Kenapa? Karena bukan saja suku Gilead ini adalah suku yang kecil, tetapi dia juga merupakan seorang yang nggak dianggap. Dia dibuang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yefta setelah dia dibuang? Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, kalau sebenarnya kata tanah Tob ini merupakan kata yang identik dengan persiapan. Dan kalau kamu baca ayat ini, Yefta itu mengingatkan kamu kepada siapa? Pada Daud. Ya. Yang dibuang. Dia hidup dalam pelarian dan dikatakan bahwa petualang-petualang berkumpul bersamanya. Ya, jadi sebenarnya ketika dia dibuang, ya otomatis dia harus
hidup, dia harus punya hidup kan. Oke. Survive. Jadi dia mulai kayak jadi pejuang gitu, kayak Robin Hood lah. Tapi dia lebih ke arah bandit sih sebenarnya. Jadi dia hidup itu dengan kekerasan. Jadi dia besar, dia lahir dalam keadaan yang dipertanyakan. Dia bertumbuh dalam situasi yang hostile, yang jahat terhadap dia. Dan dia belajar bahwa kekerasan itu adalah cara bagi dia untuk menyelesaikan masalah. Oh, oke. Oke. Jadi udah boleh ngerti nggak siapa Yefta? Dan ketika ia dipanggil oleh saudara-saudara tirinya untuk menjadi hakim, kenapa dia dipilih? Karena dia memiliki peran yang sebelumnya dia pelajari sebagai pelarian. Oke, karena memang dia mempunyai skill dan juga kemampuan untuk bertempur. Jadi ketika kita masuk ke dalam kisah Yefta, ada perbedaan pola dan struktur dari hakim-hakim lainnya. Kalau kita berbicara mengenai Otniel, Ehud, Deborah, dan juga siapa lagi? Gideon, terus siapa lagi kira-kira? Simpson, ya, semuanya ini dipilih Tuhan. Iya. Tetapi khusus untuk Yefta, dia nggak dipilih Tuhan. Oke, perhatikan nggak? Dia dipilih oleh saudara-saudaranya. Oke. Dan dia itu, dia dipilih bukan karena dia rohani, benar nggak, Gil? Iya, betul. Dia dipilih bukan karena dia suci, tetapi karena memang dia mempunyai skill untuk berperang. Oke. Tapi bisa bayangin nggak sih gimana perasaan Yefta yang selama ini dia dibuang, diasingkan, dikucilkan, justru sekarang dia diminta untuk saudara-saudaranya menjadi hakim. Ini agak-agak penuh, agak-agak ironis ya. Kayak ya kalau mau jujur ini udah kayak apa tuh namanya, FTV gitu kan. Penuh intrik dan juga pergunjingan. Dan entah kenapa menurut kamu Yefta menerima nggak di sini? Enggak, awalnya dia kayak, kamu awalnya usir aku, kenapa sekarang kamu mau minta aku? Itu dibilang, oke. Dan kemudian di ayat 9 dikatakan, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Itu dia tanda tanya. Iya, benar. Ya, jadi kalau kita menang, apakah kalian rela kalau aku jadi hakim? Oke, kemudian lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti kata kamu. Oke, anak yang terbuang kini menjadi pemimpin. Ini kayak fairy tale nggak? Iya. Kayak fairy tale banget kan? Tapi inilah yang luar biasa mengenai Tuhan. Tapi bukan itu saja, kemudian dikatakan bahwa roh Tuhan menguasai Yefta. Itu ada di beberapa ayat selanjutnya. Jadi biarpun Yefta hidup dalam pembuangan, biarpun pemilihan Yefta itu tidak merupakan satu hal yang unik, tetapi Tuhan tetap memilih Yefta. Betul. Jadi apa yang bisa kamu dapat di sini, Gil? Dari fase awal kehidupan Yefta. Biarpun kita dikucilkan atau nggak dipandang orang, kita masih bisa digunakan oleh Tuhan. Atau dalam kata lain, ketika tidak ada yang memandang Yefta, Tuhan melihat siapa Yefta. Wah. Oke, dan memang itulah yang kita perlukan. Mungkin teman-teman yang di rumah yang punya pergumulan yang sama ya, kita kan nggak bisa sangkal bahwa nggak semua orang lahir di dalam keluarga yang stabil seperti Gil dan juga Pendeta John. Beberapa broken home, ya kan? Beberapa lahir dalam rumah tangga yang miskin. Dan beberapa berjuang untuk di-recognize sama orang lain. Betul. Dan untuk orang-orang seperti inilah Tuhan memberikan ruang khusus di mana mereka bisa berkembang. Untuk orang-orang seperti inilah tanah top itu selalu tersedia. Nah, sekarang tanah top kamu itu apa? Apa tanah di mana kamu sedang bergumul sekarang? Mungkin kalau bagi anak muda perkuliahan atau sekolah. Perkuliahan atau sekolahan atau mungkin percintaan. Itu Ya kan, kayak merasa nggak diinginkan. Iya, benar, itu juga bisa, betul. Mereka yang sering jomblo diindah-indah, diejek atau juga direndahkan. Betul. Dan inilah tanah top itu. Setiap dari kita hidup di tanah top yang harus kita harus sabar di situ menunggu. Ya. Dan sama seperti Yefta, satu hari nanti pasti Tuhan memberikan bagian di mana kita menjadi hakim. Amin. Mungkin pendeta, aku juga melihat di ayat 11 kayaknya menarik banget ya. Di bagian akhir, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yeah.
Nah, mungkin kita akan bahas itu setelah yang satu ini ya, Pendeta. Jadi bagi teman-teman Facebook, tetap stay tune bersama-sama dengan kita. Hai teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita akan bahas dari Hakim-Hakim 11 ayat 11 ya, Pendeta. Oke, tadi aku sudah baca sedikit ya. Di bagian kalimat terakhir, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ya, artinya dia tidak berusaha untuk mencari solusi dengan kepintarannya sendiri. Dia bawa semuanya ke hadapan Tuhan untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia berusaha untuk melibatkan semua orang banyak di dalam proses pembebasan mereka. Kan mereka kan waktu itu kan mereka diperbudak oleh Bani Amon kan. Dan uniknya adalah orang yang bertahun-tahun hidup sebagai pejuang. Orang yang bertahun-tahun berkelana di apa itu namanya? Di belantara padang gurun top. Dia justru mengusahakan jalan-jalan diplomatis. Ya, dikatakan di dalam ayat 12, kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan. Ini luar biasa twistnya ya. Karena kita kan nggak expect dia bertindak demikian kan. Yang kita harapkan adalah bahwa Yefta ini langsung jadi kayak Lone Ranger yang bawa pedang terus dia bantai semuanya sendirian. Contohnya kayak Ehud. Ehud itu adalah Lone Ranger, dia bertindak sendirian. Oke. Begitu juga dengan Samgar. Iya kan, Samgar bertindak sendirian, tapi Yefta enggak. Oke. Dia bawa semua perkaranya di hadapan Tuhan. Kemudian dia coba bernegosiasi. Dan kalau Gail baca gimana cara dia bernegosiasi, itu sangat-sangat taktis. Dia berkata bahwa dia nggak melihat ke dalam masanya saja, dia melihat ke sejarah. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, dia tunjukkan dasar teologi ya, atau dasar teologis di mana setiap bangsa itu telah memiliki tanah yang diberikan Tuhan masing-masing. Untuk bangsa Moab sudah ada tanahnya, untuk bangsa Amon sudah ada tanahnya. Dan dia berkata bahwa, guys, we are family. Kita tuh semuanya kita keluarga, kita sama-sama keluarga Allah. Kenapa kita harus saling menindas? Oke, jadi sangat taktis, sangat gentle, dan dia katakan bahwa bahkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka minta izin dulu waktu mau keluar. Kalau begitu, kenapa kali ini menurut logikanya dari Yefta, kenapa kali ini kalian menindas kami? Oke, tetapi menurut kamu apakah Raja Amon itu mendengar perkataan Yefta? Enggak ya. Oke. Dan ketika itulah baru Yefta mengumpulkan orang Israel. Oke. Dia mengumpulkan orang Israel dan kemudian bersiap untuk perang. Oke. Jadi itu strateginya dia. Sejauh ini gimana? Ada pertanyaan nggak tentang apa yang diperbuat Yefta? Belum sih, Pendeta. Masih memahami. Kalau kita bicara secara jujur, manusia bisa nggak sih berubah? Kenapa, Pendeta? Manusia bisa nggak berubah? Bisa. Dan kamu lihat ini nggak dalam diri Yefta? Iya. Coba Pendeta tanya sekali lagi. Benar nggak kamu yakin manusia bisa nggak berubah? Bisa. Karakternya. Terus apa lagi? Kepribadiannya? Dan kita saksikannya kali ini di Yefta, kayak tadi dikatakan bahwa dari pejuang dia justru menggunakan diplomasi, dan kita nggak pernah expect hal seperti itu. Tetapi yang terjadi kemudian sangat menarik. Baca ayat 29. Oke, ayat 29 dengan judul Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead. Dan dari Mizpah di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Oke, kenapa dikatakan di sini dia berjalan? Dan dimention secara spesifik tanah-tanah yang ia lewati. Kenapa? Untuk melihat teritorinya. Melihat teritori, sebenarnya bukan melihat doang, Gil. Di sini dia berusaha untuk membangkitkan pasukan untuk menyerang bangsa Amon. Jadi selagi dia berjalan, dia juga mau mengkonsolidasi kekuatan. Dan jadi pertama ini memang sudah sangat unik ya. Pertama adalah dia datang ke hadapan Tuhan di Mizpah. Kemudian dia mengadakan pendekatan diplomatis. Ketika itu ditolak, dia mengkonsolidasikan kekuatan. Tetapi dia bertindak demikian hanya setelah roh Tuhan menghinggapi Yefta. Dan itu kata kunci yang harus kita ingat. Jadi
semua yang ia perbuat dilandaskan atas apa yang Tuhan telah rencanakan. Wow. Tetapi kemudian di ayat 30. Oke, 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, itu menarik. Setelah semua yang ia lakukan, setelah apa yang semua yang Tuhan telah berikan, tapi kemudian tiba-tiba ada satu hal bodoh yang dilakukan. Dia membuat sumpah bahwa yang pertama muncul dari rumahku akan kukorbankan. Tadi kita udah bicara mengenai bisa nggak orang berubah. Tadi kamu bilang iya kan. Tapi apakah di sini Yefta menunjukkan perubahan? Kenapa tiba-tiba setelah semua mujizat, setelah Tuhan mengangkat dia masih mengatakan sumpah yang sebenarnya agak bodoh ya? Kenapa? Karena kita tahu dari Alkitab bahwa Yefta pasti menang. Iya. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia saksikan bahwa yang menyambut dia pertama itu bukanlah anjingnya, bukanlah pembantunya, bukanlah apa lagi, bukanlah anak ayam atau siapa gitu. Tapi yang menyambutnya pertama adalah anak perempuannya. Anak perempuan satu-satunya. Dan dikatakan setelah Yefta melihat apa yang terjadi, dia ayat 35, dia mengoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur." Kalau kamu ada di posisi anak perempuan Yefta, gimana? Apa yang kamu rasakan? Pasti aku mikir, aduh kenapa sih ayah bodoh banget. Why did you do that? Why did you say that? Dan dia nggak tahu apa-apa kan? Iya benar. Bapaknya pulang, well, dia senang dong. Iya benar. Karena bapaknya Menyambut. menang. Tapi kemudian, ya ternyata dia bakal jadi korban bakaran. Dan apa respons anaknya? Coba baca lagi di ayat 36. Oke. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Dia berontak nggak? Enggak. Dia terima begitu aja. Tapi dia bilang, aku butuh waktu 2 bulan untuk mengembara dan untuk kayak mungkin menikmati masa-masa sisa-sisa hidupku. Mengenai ini Gil, ada beberapa pendapat tafsir tentang anak perempuan Yefta. Beberapa berkata bahwa di sini anak perempuan Yefta itu bukan korban bakaran, tetapi dia itu hanya menjadi anak nazar yang harus melayani di Ka'bah. Oke, tapi kalau kita mau lihat konteksnya, terutama ayat 39, dikatakan setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi kata-kata Alkitab nggak bilang secara langsung, tapi lebih ambiguous. Ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah ia nazarkan. Nah, persoalannya adalah kata-kata korban di sini itu identik dengan korban bakaran, bukan korban lainnya. Jadi adalah satu hal yang pasti bahwa anaknya Yefta pada akhirnya memang disembelih sebagai korban bakaran. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat Yefta berbuat demikian? Apa triggernya? Apa motivasi utamanya? Kenapa? Karena kalau kita mau bicara secara teologi ya Gil, orang Israel itu nggak mengenal korban bakaran manusia. Mereka mengorbankan domba dan juga kambing dan juga merpati, tapi manusia enggak. It's a big no. Dan orang mungkin bilang, Yefta itu mau jadi kayak Abraham, di mana dia mengorbankan Ishak. But for me this is 2 different case. Ini 2 kasus yang berbeda. Kalau Abraham itu langsung perintah khusus dari Tuhan. Tapi Yefta emangnya itu perintah khusus dari Tuhan. Nazar sendiri. Apa yang mendorong Yefta berbuat demikian? Dan ini bukanlah terakhir kali Yefta berbuat berbuat kekerasan di dalam kehidupannya. Kemudian setelah dia mengorbankan anaknya, tiba-tiba dia ingat kalau masa pertempuran itu suku Efraim nggak terlibat. Itu di pasal 12.
Oke, di pasal 12. Coba bisa baca Gil, 12 ayat 1 sampai 2. Oke, Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Ayat 2, tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Oke, jadi di sini tiba-tiba suku Efraim marah ya. Kenapa kami nggak dilibatkan? Karena kamu nggak libatkan kami, maka aku akan bakar. Kami akan bakar rumahmu dan semua keluargamu. Ini agak ekstrim nggak sih? Benar. Iya. Tapi kemudian justru Yefta balik marah. Oke. Dan kemarahan Yefta itu memuncak sampai sampai terjadi perang saudara yang pertama antara suku Efraim dan juga orang-orang Gilead. Dan kenapa terjadi? Ya, bukan itu saja. Kalau kamu baca lagi di ayat 4, oke. Dikatakan bahwa orang-orang Efraim berkata kepada Yefta, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Jadi di sini ada persoalan ras dan juga etnis. Suku Gilead itu adalah kayak keluarga kecil dari suku Efraim. Dan kemudian suku Efraim itu mereka selalu merendahkan orang Gilead. Jadi ketika Yefta menjadi hakim, kebanyakan orang Efraim itu nggak suka sama dia. Makanya itu mereka bilang ketika mereka dipanggil berperang, mereka nggak mau ikut. Tapi setelah mereka menang, justru Efraim yang marah. Dan kemudian kayaknya nggak tahu apakah karena kematian anaknya, justru memperkeras tabiat Yefta menjadi orang yang gimana ya, yang cenderung membuat kekerasan sebagai solusi untuk segalanya. Dia bantai semua orang Efraim yang ia temui. Pertanyaannya adalah kenapa Yefta berbuat demikian? Baik dari segi pengorbanan anaknya maupun juga pembantaian orang-orang Efraim. Ini kembali ke pertanyaan awal, bisa nggak manusia berubah? Harusnya sih bisa. Bisa nggak? Setelah apa yang kita harusnya bisa, tapi setelah melihat kasus Yefta ternyata enggak. Kan biasanya kan kalau orang putus kan alasannya itu kan kamu nggak pernah berubah. Iya. Benar-benar. Ya, dan ini menjadi gimana ya? Menjadi pembahasan yang luar biasa menyakitkan ya. Mengenai pribadi manusia dan dinamika pertumbuhan kita. Dan apa yang membuat kisah Yefta itu menyakitkan adalah karena he has a lot of potential. Iya. Kita melihat bagaimana hidupnya diubahkan dari yang bukan siapa-siapa, from zero to hero to nothing. Iya, balik lagi. Itu kan sedih banget. Dia entah kenapa dia itu nggak bisa lepas dari siklus kekerasan yang ada di dalam dirinya. Nah, kenapa Yefta berbuat demikian? Kenapa Yefta sepertinya dia justru kembali ke pola pikir lama yang mendominasi kehidupannya dia? Gimana? Kalau menurut kamu? Padahal roh Tuhan itu ada dalam dia loh. Dan kenapa roh Tuhan itu seakan-akan nggak menghalangi dia untuk berbuat sumpah yang bodoh itu? Ya semuanya jadi kayak banyak pertanyaan. Iya, dan kalau kita mau bicara jujur, roh Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Betul. Ya, mau dia apakah seorang buronan, pendeta, maupun orang biasa, maupun teknik tangan, bisa digunakan. Tapi pada saat bersamaan roh Tuhan itu nggak bisa menghilangkan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Roh Tuhan nggak bisa mengubah pola pandang kehidupan kita. Roh Tuhan nggak bisa membuat kita berbuat lebih lembut lagi. Nggak bisa. Roh Tuhan nggak bisa mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang telah menjadi pola pikir dan struktur kehidupan kita. Oke. Nah, gimana? Sejauh ini pertanyaan? Gil? Belum ternyata. Belum? Okay. Mungkin bagi teman-teman yang kayaknya sekarang lagi bingung dan segala macam, bisa hubungi kami di sosial media kami, di Instagram kami, Facebook kami, atau YouTube kami. Bisa taruh komentar dan juga bisa tanyakan pertanyaan mengenai pembahasan yang sedang kita bahas, supaya nanti di episode-episode berikutnya Pendeta Yohanes atau Pastor John bisa membantu menjawab. Untuk itu teman-teman, kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya.
teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah, tadi aku udah bilang kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan mengenai toko yang akan kita bahas hari ini, bisa langsung taruh di komentar di sosial media kita, di IG atau YouTube atau Facebook dan aplikasi kita. Nah, ternyata kita sudah ada aplikasi di mana akan ada tayangan secara 24 jam. Jadi teman-teman kalau misalnya bosan dan lagi nggak tahu mau ngapain, bisa langsung saja download di App Store atau Play Store karena akan ada tayangan secara 24 jam. Jadi kalau teman-teman bingung mau ngapain atau lagi bosan, bisa langsung dengerin di aplikasi teman masing-masing. Oke, Pendeta, kita akan kembali mengenai Yefta nih. Gimana Pendeta? Kira-kira apa yang akan kita bahas setelah yang apa kita sudah bahas tadi? Nah, tadi kan kita kan berakhir dengan pertanyaan sih, kenapa Yefta melakukan apa yang ia lakukan? Kenapa ia mengorbankan anaknya sendiri, kemudian membantai suku Efraim? Dan mungkin kita tiba kepada pertanyaan sangat penting. Kenapa motivasinya apa sih dari semuanya? Dan kadang-kadang kita suka merasa ya bahwa kalau kita di posisi Yefta, kita nggak mungkin berbuat demikian. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana, Gil? Kalau kamu di posisi Yefta, mungkin nggak kamu berbuat hal yang sama atau berusaha menghindar? Mungkin, kan kita ada dua pilihan ya. Jadi bisa aja aku melakukan apa yang Yefta lakukan, atau bisa aja aku melakukan apa yang berbeda dari Yefta. Iya. Dan memang kadang-kadang kalau kita bilang, oh Yefta ini nggak mungkin, kalau aku di posisi dia itu nggak mungkin gue berbuat demikian. That's vanity. Itu kesia-siaan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu secara penuh apa motivasi orang. Iya. Terutama kenapa? Karena setiap motivasi kita itu selalu terikat dengan masa kecil kita dan juga masa lalu. Di film Magnolia dulu ada, nggak tahu kalau kayaknya lu nggak pernah nonton film judul Magnolia kan. Jadi Magnolia ini berbicara mengenai kayak kehidupan 8 orang berbeda. Dan film ini berputar dengan satu kutipan yang luar biasa indahnya menurut gua. Dikatakan, you may be through with the past, but the past ain't through with you. Kamu bisa lepas dari masa lalu, tapi masa lalu itu nggak pernah lepas dari kamu. Kita hidup di satu masyarakat milenial, kita suka merasa bahwa we are all self-defined people. Kita lah yang memberikan makna dalam diri kita. Kita lah the present is now, masa lalu itu sekarang, dan masa sekarang ini adalah masa kini, dan kita milenial, kita berusaha mengendalikan respons kita terhadap kehidupan kita yang sekarang. Tapi kita lupa bahwa cara kita dibesarkan, cara kita diperlakukan, cara kita bergumul dengan semua aspek kehidupan, itulah yang membuat kita, itulah yang membentuk karakter dan kepribadian kita. Dan alasan kenapa Yefta berbuat demikian, jawabannya itu ada di masa lalu. Nah, kalau menurut kamu, orang mana yang lebih baik? Mempunyai orang tua yang, bilang aja yang orang tua yang nggak sempurna, tapi lingkungan yang baik, atau orang tua yang baik tapi lingkungan yang kurang baik? Mana yang lebih berpengaruh dalam pertumbuhan seorang anak? Kayaknya yang baik. Tapi, jadi kalau orang tuanya baik tapi lingkungannya nggak baik, itu bisa lebih bagus daripada orang tua yang nggak baik tapi lingkungan baik. Sepertinya. Nah, tapi kisah Yefta itu memberikan satu pandangan yang berbeda. Memang sih, kalau Yefta itu dua-duanya nggak baik ya, lingkungan nggak baik, dan juga orang tua nggak baik. Tapi kalau kita berbicara mengenai bukti-bukti ilmiah mengenai perkembangan seorang anak, kita akan terkejut bahwa terkadang lingkungan itu jauh lebih berpengaruh daripada orang tua. Dan ketika kita tiba di kasus Yefta, kita dihadapkan pada satu pertemuan seorang anak yang benar-benar lemah dari semua sisi. Dia nggak dianggap, dia dibuang, dia dikucilkan, dia dipandang rendah oleh semuanya, dia dilihat sebagai aib. Jadi dari awal itu cara Yefta melihat dirinya itu sudah penuh dengan kayak sudah penuh dengan gimana ya? Negativity. Jadi dirinya itu dari awal insecure. Betul. Bayangin, dia sudah dihinggapi oleh roh Tuhan. Dan ketika dia menjadi hakim, saudara-saudara yang dulu menginjak dia itu udah berjanji kalau mereka itu akan menghormati Yefta. Tapi kenapa dia masih berbuat sumpah yang seperti itu? Kenapa? Jawabannya simple, insecure. Dia nggak yakin bahwa Tuhan itu bisa berbuat mujizat. Dia nggak yakin bahwa kasih karunia itu adalah satu hal yang diterima dengan cuma-cuma. Kenapa
Kenapa Yefta berkata bahwa yang dia korbankan itu adalah orang yang pertama kali muncul? Kenapa dia buat demikian? Kenapa nggak spesifik aja? Kenapa dia nggak bilang saya akan korbankan 70 kambing domba atau 100 lembu? Kenapa harus yang pertama kali keluar? Well, apakah dia ada berpikir kalau anaknya itu pasti yang pertama kali keluar? Ada nggak dia duga? Pas mungkin. Tapi kenapa harus sumpah begitu? Jawabannya sederhana. Karena dalam pola pikir Yefta, there is no such thing as free gifts. Ingat, dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang kayak namanya apa tuh namanya? Pengembara, dia adalah seorang pencuri. Lu mau hidup, you need to take it. Kamu itu harus berjuang, kamu nggak bisa kayak leha-leha aja semuanya dapat. Survive. Okay. Dan bahkan dia itu menjadi hakim, ya kalau kita lihat ya, bukan karena dia rohani, tapi karena dia mempunyai skill untuk menjadi seperti itu. Oke, jadi dalam pola pikir Yefta, dia berpendapat bahwa kemenangan hanya bisa diraih. Itu bukan sesuatu yang dia terima. Itulah makanya kenapa banyak orang yang ya kalau dalam kehidupan sekarang ya pernah nggak kayak lo dengar kayak pengusaha punya tumbal? Ya pola pikir yang sama, the same mindset. Dan semakin berharga pengorbanannya, maka semakin besar juga reward yang diterima. Oke, jadi pertama dia insecure. Dan insecurity-nya dia itu yang menjadi drive utama bagi Yefta untuk mengorbankan anaknya. Jadi untuk teman-teman semua, kita tahu semuanya kita pasti pernah insecure ya. Dia pernah insecure secara pribadi? Pernah. Biasanya kamu kalau insecure dalam hal apa aja? Biasanya kalau perempuan badan kan, apa yang terlihat di luar. Iya, oke. Terus gimana? Apakah kamu udah berdamai belum sama insecurities kamu? Terkadang iya, terkadang kalau sadar kayak aduh masih struggle, tapi sebenarnya bisa sih. Dan perhatikan kalau sadar. Oke, artinya apa? Insecurity itu bukan sesuatu hal yang terjadi di bawah alam sadar kita. Seringkali tiba-tiba kayak pernah nggak lu tiba-tiba ngerasa insecure aja gitu? Oke, pernah kan? Kayak tiba-tiba saya kalau ada teman yang udah kurusa atau segala macam, tiba-tiba ya ampun kok gue gini-gini amat sih. Dan di sini itu terjadi sama Yefta tanpa dia sadari. Ya, dia bilang, Tuhan tolonglah Tuhan, saya membuat sumpah apapun yang pertama kali muncul saya akan korbankan. Dia nggak mikir kalau anaknya itu bakal datang. Kenapa? Karena insecurity-nya dia itu bersembunyi di balik kesuksesannya dia. Jadi fakta bahwa seorang itu menjadi sukses, fakta bahwa seorang itu sudah menikah, fakta bahwa seorang itu sudah berumur berapa 25, 30 itu nggak jadi jaminan bahwa dia itu adalah pribadi yang dewasa secara emosi. Fakta bahwa orang itu nggak pernah marah atau dia selalu lembut itu nggak jadi jaminan bahwa dia itu bukan orang yang insecure. Justru insecurity kita itu seringkali bersembunyi di balik semua kesuksesan, di balik semua prestasi, di balik semua pencapaian dan juga gemerlap kehidupan. Ya. Itu yang pertama. Gimana menurut kamu soal insecurity? Sebenarnya itu bisa dikalahkan dengan mindset kita sendiri juga kan. Tapi apakah itu suatu hal yang bisa semudah membalikkan telapak tangan? Tidak. Enggak kan? Sadly. Enggak kan? Iya, jadi itulah pergumulan dan Yefta nggak berhasil untuk itu. Dan apa harga yang harus dia bayar mahal? Anaknya sendiri. Oke. Dan hal yang sama juga bukan terjadi tentang anak perempuannya. Begitu juga dengan suku Efraim. Begitu suku Efraim bilang, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu adalah suku yang melarikan diri dari Efraim. Ya tambah marahlah dia. Pertama anaknya udah mati. Kemudian etnisnya disinggung. Semuanya membuat dia insecure. Dan ketika seorang ketika seorang menjadi insecure, pelampiasannya itu pasti adalah orang lain. Itu pasti. Itu pasti. Itu nggak pernah lepas jauh. Dan kita yang menjadi pelayan Tuhan dan juga pimpinan nanti kan pastikan dia jadi pemimpin nanti suatu hari nanti kan. Kita nggak bisa biarkan keputusan kita atau cara kita memimpin itu dipengaruhi oleh insecurity. Emosi. Itu nggak bisa. Jadi itu yang pertama insecurity. Yang kedua adalah kita nggak bisa sangkal bahwa Yefta itu juga hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Jadi dia melihat sampai tadi Pak Pendeta bilang kan,
Dia melihat kekerasan sebagai jalan keluar dari segalanya. Hmm. Pak Pendeta kembali lagi ke kutipan yang tadi. You may be true with the past, but the past ain't true with you. Yes. Cara kita dibesarkan berpengaruh dalam decision making kita. Jadi kalau kita mau keluar dari cycle itu bukanlah satu hal yang mudah. Semua dari kita itu harus bergumul dengan gimana ya, dengan upbringing kita, dengan di mana kita hidup dan bagaimana lingkungan kita itu mempengaruhi pola pikir kita. Dan baik dalam kasus anaknya maupun juga pembantaian suku Efraim, lingkaran kekerasan itu terus muncul, diulang-ulang lagi karena sepertinya Yefta nggak bisa lepas. Dia kayaknya ada satu kecanduan sama kekerasan. Ya. Sebenarnya ya gimana ya? Disinilah titik lemah kita sebagai pribadi. Yefta nggak sadar bahwa dia punya mindset seperti ini. Dia pikir bahwa karena udah ada Roh Kudus semuanya baik-baik saja, tapi it doesn't work that way. Jadi yang pertama insecurity, yang kedua cycle of violence atau lingkaran kekerasan tadi itu, dan yang ketiga itu adalah ini yang paling penting, sinkretisme. What's that? Sinkretisme itu ada perpaduan antara ajaran-ajaran luar dengan ajaran-ajaran umat Tuhan. Oke. Sistem persembahan itu ada nggak sih di bangsa Israel? Pengorbanan? Ada. Oke. Perbedaan apa antara sistem persembahan orang Israel dan juga orang non-Israel? Kamu tahu? Ada aturan-aturan. Aturan-aturan. Tapi aturan terpenting adalah orang Israel nggak pernah mengorbankan manusia. It's a big no-no. Itu dilarang gitu. Oke, kalau begitu, kenapa Yefta berbuat demikian? Jawabannya simpel. Dia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lainnya. Dan ajaran-ajaran inilah yang populer pada zaman itu. Kayak tadi Pak Pendeta bilang, the bigger the sacrifice, the bigger the reward. Jadi bagi Yefta, dia merasa dia nggak bisa mundur akan sumpahnya. Padahal kalau kita berbicara secara jujur dan secara terbuka, Alkitab nggak pernah melarang kok kalau seorang itu mundur dari sumpah. Nggak ada karma yang bakal tertimpa sama dia. It's normal. Bahkan kalau dalam sistem orang yang bernazar, tahu pernah baca kan tentang orang nazar kan? Nazar seorang nazir. Jadi misalnya dia buat sumpah 10 tahun. Oke. Misalnya ini kamu buat sumpah nih 10 tahun, Tuhan saya akan buat sumpah 2 tahun dulu lah. Saya akan berdoa supaya saya dapat jodoh. Oke. Menikah. Oke, dan selama 2 tahun ini saya nggak akan makan ini. Saya nggak akan berbuat ini. Misalnya udah lewat 1,5 tahun. Oke. Tapi tiba-tiba pas udah sampai di 1,5 tahun ini, tiba-tiba lu melanggar sumpah lu, yaitu lu makan apa yang dilarang. Maka sumpah lu itu nggak langsung angus gitu aja, tapi akan restart lagi dari awal. Oke, jadi it's okay untuk menarik diri dari sumpah sebenarnya. Tapi Yefta nggak melihat itu. Dia melihat dia tetap harus mengorbankan anaknya. Jadi perpaduan inilah yang membuat Yefta itu hancur. Pertama, apa tadi yang pertama? Insecurity. Yang kedua? Kekerasan. Cycle of violence atau lingkaran kekerasan yang sudah menjadi pola dalam kehidupannya. Dan yang ketiga tidak lain adalah sinkretisme. Dan seringkali hal yang sama juga terjadi kepada umat-umat Tuhan secara nggak sadar. Orang-orang muda ketika mereka bimbang dalam mengambil keputusan, ketika mereka nggak tahu apa yang harus diperbuat, mereka mencari jalan keluar lainnya. Nah pertanyaannya adalah gimana untuk lepas dari masa lalu? Kalau menurut Gail gimana? Gimana kita nggak menjauh dari perbuatan apa yang dilakukan oleh Yefta? Oke, buat kita sibuk dengan hal lain. Oke. Apakah Yefta sibuk kok? Benar juga ya. Saya nggak kepikiran sih kalau itu. Tapi apa ya? Jawabannya sederhana. You need to make peace with yourself and with God. Itu intinya. Kita harus berdamai dengan diri kita dan juga dengan Tuhan. Talk to yourself. Okay?
jangan pernah mendengarkan diri sendiri. Anak-anak muda sering kan suka bilang kan, listen to yourself, listen to your heart. Tapi kalau secara kita bilang enggak. Do not listen to your heart, talk to your heart. Make peace with the past. Ya kita harus terima siapa kita. Ya kalau Yefta memang anak haram, ya that's the past. Itu kan bukan pilihannya dia kan. Jadi kita sebagai manusia nggak bisa menjadi orang yang reaktif. Kita harus menjadi aktif di dalam semua yang telah terjadi. Nggak bisa reaktif. Kesalahan utama adalah Yefta adalah dia biarkan dirinya untuk terjebak menjadi orang yang reaktif. Ketika dia ragu, dia langsung buat sumpah. Ketika suku Efraim ketika suku Efraim membenci dia langsung reaktif. Ketika dia dihina. Jadi dua hal ini berkaitan. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai juga dengan Tuhan, maka kita juga pasti menjadi pribadi yang lebih lembut. Kita juga pasti mengalami perubahan. Jadi pertanyaan awal, bisa nggak manusia berubah? Bisa. Tapi harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai juga dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kamu mau nggak berdamai dengan Tuhan? Itu. Mau nggak kamu berdamai dengan siapa kamu, pribadi kamu? Kita harus sadari bahwa nggak ada rumah tangga yang sempurna, nggak ada keluarga yang sempurna. Kita juga pasti punya kekurangan. Orang tua kita juga pasti punya kekurangan. Dan cara kita dibesarkan juga pasti punya kekurangan. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa berdamai dengan siapa kita? Di awal-awal Yefta bisa kok. Dia berubah di awal-awal. Dia menggunakan diplomasi, dia bicara secara lembut, dia berbicara secara teologi. Tapi ketika when things get hard, sifat alam bawah sadar itu muncul lagi. So, talk to yourself. Make peace of yourself. Dan coba untuk berdamai dengan Tuhan. Amin. Mungkin itu kesimpulannya ya, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Jadi teman-teman bisa tulis, mungkin sharing apa yang sudah didapatkan melalui sosial media yang tadi sudah kita sebutkan. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan yang lebih dalam lagi yang mungkin masih membingungkan, bisa juga taruh di komentar di sosial media kita. Atau kalau misalnya teman-teman mau didoakan, bisa juga. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki suggestion dari tokoh kita apa yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk itu mungkin kita bisa doa tutup, Pendeta. Langsung berdoa ini kan? Ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas perjalanan kami dalam melihat kehidupan Yefta. Kami memohon agar Engkau dapat menjaga kami Tuhan sebagai biji matamu. Bantulah kami Tuhan untuk menerima fakta bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kami ubah. Dan tolonglah kami untuk berdamai dengan masa lalu kami. Berdamai dengan diri kami dan juga berdamai dengan Engkau. Ajarlah kami bukan untuk mendengarkan hati kami Tuhan, tetapi berbicara dengan hati kami dan menguatkan diri kami ketika semua hal menjadi sulit. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap penonton di rumah yang bergumul dengan self-esteem mereka, yang bergumul dengan insecurity mereka Tuhan, kuatkanlah mereka. Kami bawa semuanya ini dalam nama anak-Mu Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pendeta atas pembahasan yang sudah kita bagikan untuk hari ini. Bagi teman-teman juga, kiranya teman-teman bisa tetap semangat dan tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa harus berdamai dengan diri masing-masing. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi.